Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para siswa baru SMA Negeri 1 Sidoarjo tahun 2020-2021. Pertama, saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Selamat bergabung di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Anak-anakku yang berbahagia, SMA Negeri 1 Sidoarjo sudah berdiri sejak tahun 1962. Pada tahun 2006 sampai 2011, SMA Negeri 1 Sidoarjo ditunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah rintisan berstandar internasional atau RSBI. Kemudian sejak tahun 2013 kita SMA Negeri 1 Sidoarjo sebagai pioner untuk penerapan kurikulum 2013 sampai tahun ini. Anak-anakku, telah lama SMA Negeri 1 Sidoarjo itu dikenal oleh masyarakat Sidoarjo sebagai sekolah yang favorit. Untuk itu, di pundak kalianlah nama besar ini dipertaruhkan. Semoga kedepannya nanti SMA Negeri 1 Sidoarjo menjadi sekolah kebanggaan bagi rakyat, bagi masyarakat Sidoarjo dan wilayah Jawa Timur pada umumnya. Kemudian anak-anak, pada tahun 2013, seiring dengan penerapan kurikulum 2013, SMA Negeri 1 Sidoarjo untuk mempertahankan predikat dan keberhasilannya, maka ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai sekolah atau satuan pendidikan yang menerapkan sistem kredit semester atau yang biasa disingkat sebagai SPP SKS, Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester. Layanan SKS ini diberikan kepada siswa karena merupakan amanat daripada undang-undang, di mana di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa satuan pendidikan wajib menyediakan layanan bagi siswa yang memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Artinya apa? SMA Negeri 1 Sidoarjo harus memfasilitasi bagi siswa yang kecepatannya itu berbeda-beda. Di SMA 1 mau lulus 3 tahun silakan. Mau lulus 2 tahun silakan. Mau lulus 4 tahun silakan. Artinya kita layani. Kenapa? Karena pada prinsipnya penyelenggaraan pendidikan itu adalah menggunakan kompetensi yang sudah ditetapkan, di mana pada dasarnya siswa itu bisa mencapai kompetensinya. Cuma waktu yang membedakan. Ada anak yang cepat mencapai kompetensi, ada yang tidak terlalu cepat, ada bahkan yang sangat cepat. Ini harus kita fasilitasi. Kemudian bagaimana kita menerapkannya? Kecepatan belajar siswa ditentukan dari kecepatan menempuh modul atau yang biasa disebut dengan UKBM, Unit Kegiatan Belajar Mandiri. Di dalam unit kegiatan belajar mandiri itu terdapat kegiatan pembelajaran dan diakhiri dengan evaluasi. Nah, pada saat evaluasi dilaksanakan per KD atau per kompetensi dasar atau per UKBM, siswa dinyatakan tuntas, maka dia berlanjut ke UKBM berikutnya. Itulah yang membedakan siswa yang cepat, siswa yang kurang cepat, maupun siswa yang lambat, dan seterusnya. Anak-anakku yang berbahagia, SMA Negeri 1 Sidoarjo itu membuka 3 peminatan. Peminatan yang pertama adalah peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, atau yang biasa disingkat sebagai MIPA. Peminatan yang kedua itu adalah IPS, ilmu pengetahuan sosial. Dan peminatan yang ketiga itu adalah bahasa dan budaya. Ketiga-tiganya diterapkan kepada siswa sejak masuk di tahun pertama. Tentunya penetapan peminatan ini didasarkan dari beberapa hal. Yang pertama adalah nilai raport saat SMP.
kemanakah kecenderungan siswa, apakah ke MIPA, ke IPS, atau ke bahasa. Yang kedua adalah hasil psikotes yang dilaksanakan oleh sekolah bekerja sama dengan tim psikotes. Yang ketiga adalah hasil replacement test. Replacement test yang meliputi 5 mapel yang dikenal di SMP. Ya, mulai matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ini. Dari hasil itulah sekolah memfasilitasi, membantu orang tua dan siswa untuk menempatkan anak di mana dia harus belajar. Tidak ada bahwa peminatan yang satu lebih unggul dari peminatan yang lain. Karena masing-masing peminatan itu memiliki ars ilmu yang berbeda. Dan orientasinya nanti setelah lulus juga berbeda. Diharapkan seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, tidak ada peminatan yang lebih unggul daripada peminatan yang lain. Ya, tergantung keseriusan dan ketekunan siswa dalam belajar. Kemudian anak-anak, kalau ditanya materi pelajaran yang di SMA itu apa saja? Ya. Sesuai dengan kurikulum 2013, maka pelajaran di SMA itu ada kelompok A. Ya. Kelompok A itu meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga adalah bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima adalah sejarah Indonesia, dan keenam adalah bahasa Inggris. Ini adalah kelompok mata pelajaran kelompok A yang diikuti oleh seluruh siswa, baik itu MIPA, IPS maupun bahasa. Kemudian ada lagi kelompok mata pelajaran B, kelompok B, meliputi seni budaya. Kemudian yang kedua adalah penjas orkes, yang ketiga adalah bahasa Jawa. Ya, ditambah lagi informatika. Ya, tuh. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok C. Inilah yang membedakan mata pelajaran di masing-masing peminatan. Untuk kelompok peminatan MIPA ada 4 mata pelajaran ciri khas dari kelompok MIPA. Ada matematika, matematika IPA maksudnya. Kemudian ada biologi, ada fisika, dan ada kimia. Tuh. Kemudian untuk peminatan IPS, ya, itu ada geografi, kemudian sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan untuk peminatan bahasa dan budaya, ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, kemudian bahasa asing lainnya. Untuk di SMA 1 ada bahasa Jerman dan bahasa Jepang, kemudian antropologi. Dan yang terakhir adalah kelompok mata pelajaran lintas minat. Kelompok mata pelajaran lintas minat ini memungkinkan siswa MIPA mengambil mata pelajaran IPS atau bahasa. Begitu juga anak IPS bisa mengambil pelajaran MIPA atau bahasa, dan seterusnya. Jadi lintas minat. Yang diberikan untuk kelas 10 ada 2 mapel. Sambil contoh misalkan, anak kelas 10 MIPA itu bisa mengambil sastra Inggris dan sosiologi. Anak IPS bisa mengambil sastra Jepang, ya, bahasa dan sastra Jepang, dan antropologi bisa, dan seterusnya. Itu. Jadi saya ulangi lagi, ada kelompok mapel A, kelompok mapel B, kelompok mapel C, dan kelompok mapel lintas minat. Itu. Nah, kemudian adik-adik, anak-anakku yang berbahagia, sekolah di SMA 1 enjoy, tapi harus serius. Serius tapi enjoy. Bagaimana kalian menerjemahkan itu? Ya, tentunya kalian harus memiliki kedisiplinan dalam belajar. Ya. Kemudian selama pandemi ini, sekolah menerapkan pembelajaran secara online yang insya Allah jadwalnya sudah disiapkan. Rata-rata sehari ada 4 mapel. Nanti anak-anak bisa pembelajaran online dengan guru yang bersangkutan.
baik itu melalui video konferensi maupun penugasan dari Google Classroom dan aplikasi yang lain. Ya. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Semoga sukses. Dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.